Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pastahan DKM, Sosiologi Angkatan 2018, NIM 1801113050. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teori dari Rostow. Teori Rostow sendiri ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu masyarakat tradisional. Pada masyarakat ini, fungsi produksinya terbatas, yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif, yang berdasarkan pada ilmu dan teknologi pra-Newton, dan cara hidup masyarakat yang masih sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang kurang rasional. Selain itu, tingkat produktivitas pekerja masih rendah, sehingga sebagian besar sumber daya masyarakat digunakan untuk kegiatan sektor pertanian. Dalam sektor pertanian ini, struktur sosialnya bersifat hierarkis, yaitu mobilitas vertikal anggota masyarakat dalam struktur sosial kemungkinannya sangat kecil. Maksudnya, kedudukan seseorang dalam masyarakat tidak berbeda dengan nenek moyangnya. Dan yang kedua yaitu tahap prasyarat tinggal landas. Tahap prasyarat tinggal landas ini mempunyai 2 corak. Pertama, prasyarat landas yang dialami oleh negara-negara Eropa, Asia Timur, Tengah, dan Afrika. Tahap ini dicapai dengan perombakan masyarakat tradisional yang sudah lama ada. Kedua, tahap prasyarat tinggal landas dicapai oleh negara-negara yang born free, seperti Amerika Serikat, Kanada, Australia, Selandia Baru, yang telah mencapai tahap tinggal landas tanpa harus merombak sistem masyarakat yang tradisional. Hal ini disebabkan oleh sifat dari masyarakat negara tersebut yang terdiri dari imigran yang telah mempunyai sifat yang dibutuhkan. Baik, yang 3, tahap tinggal landas. Pada awalnya, tahap ini terjadi perubahan yang drastis dalam masyarakat, seperti revolusi politik, terciptanya kebajuan yang pesat dalam inovasi, atau berupa terbukanya pasar-pasar baru sebagai akibat dari perubahan-perubahan tersebut. Cipta, inovasi, dan peningkatan investasi ini semakin tinggi akan mempercepat laju pertumbuhan pendapatan nasional dan melebihi tingkat pertumbuhan penduduk. Rostow juga mengemukakan 3 ciri utama dari negara-negara yang sudah mencapai tahap tinggal landas. Yang pertama, terjadinya kenaikan investasi produksi 5% dan kurang 10% dari produk nasional bersih. Yang kedua, terjadinya perkembangan beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi. Yang ketiga, terciptanya suatu kerangka dasar politik, sosial, dan kelembagaan yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi. Di sini juga termasuk kemampuan negara tersebut untuk mengerahkan sumber-sumber modal dalam negeri, karena tabungan dalam negeri peranannya besar sekali dalam menciptakan tahap lepas landas. Yang keempat, tahap menuju kedewasaan. Menurut Rostow, tahap menuju kedewasaan sebagai yang masyarakat secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi. Pada tahap ini, sektor-sektor pemimpin baru akan muncul menggantikan sektor-sektor pemimpin yang telah mengalami kemunduran. Yang kelima, tahap konsumsi tinggi. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari teori pembangunan perekonomian Rostow. Pada tahap ini, perhatian masyarakat lebih menekankan pada masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat, bukan lagi pada masalah produksi. Pada tahap ini ada 3 macam tujuan masyarakat. Yang pertama, memperbesar kekuasaan dan pengaruh ke luar negeri, dan kecenderungan ini berakhir pada penjajahan terhadap bangsa lain. Yang kedua, menciptakan negara kesejahteraan dengan cara mengusahakan terjadinya pembagian pendapat yang lebih merata melalui sistem pajak yang progresif. Yang 3, meningkatkan masyarakat melebihi kebutuhan pokok, sandan, pangan, dan papan menjadi meliputi barang-barang konsumsi dan barang-barang mewah. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.